obrolan kita yang kemarin, yang pertama, kita sudah mengetahui definisi dari Sariswara sendiri dan bedanya dengan metode Sariswara. Sariswara sendiri adalah definisinya Konversi, cara mengkonversi notasi titilaras gamelan pentatonik ke diatonik ke notasi piano, notasi piano. Sementara bedanya dengan metode Sariswara itu adalah cara mendidik anak dengan memakai 3 gabungan pelajaran sekaligus yang kemarin saya terangkan, yaitu bahasa sastra, bahasa yang indah, lagu atau tembang, dan cerita, dongeng, atau nanti implementasinya dalam bentuk dolanan dan drama, sandiwara. Hari ini atau kali ini kita akan coba mengkaitkan tentang metode Sariswara ini, cara mendidik anak ini, yang kemarin juga saya singgung ada kaitannya dengan trikon, bagaimana membentuk watak konsentris, membentuk watak anak yang tidak tercerabut dari akar budaya sendiri, menempel dengan kebudayaannya, dan kaitan yang lebih besar lagi, bahwasanya metode Sariswara ini adalah dimanfaatkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk memberi landasan. Maka kemarin saya juga menceritakan tentang Ambuka Raras Angesti Wiji, bagaimana tulisan kesenian itu melandasi kependidikan itu dipahatkan oleh Ki Hajar di Pendopo. Ada satu korelasi yang sangat kuat, karena hal ini bagaimana metode Sariswara itu menjadi landasan agar anak tidak tercerabut dari kebudayaan, dan juga untuk memasukkan unsur-unsur kebudayaan kebaharuan, konvergen, dan kontinuitas. Itu dilakukan oleh Ki Hajar melalui kesenian, di mana kesenian ini nanti yang dianggap paling dekat dengan kebudayaan. Nah, kenapa seperti itu dikatakan oleh Ki Hajar, ini yang harus kita gali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, atau katakanlah memang benar dikatakan kebudayaan itu tidak hanya tari-tarian, tidak hanya tembang-tembang, kidung-kidung, dan lain-lain, tapi kebudayaan lebih besar lagi, ada pembiasaan, watak dasar, kemudian sikap-sikap yang memakai keluhuran adat lokal, atau katakanlah kearifan lokal budaya kita. Saya kira apa yang dikatakan Ki Hajar bahwa kesenian itu paling dekat dengan kebudayaan cukup tepat, karena melalui kesenian, melalui tembangnya, melalui bahasa sastranya, ini diupayakan memasukkan nilai-nilai luhur, mendidik anak. Dulu kidung itu memang dipakai oleh para empu untuk mendidik cantrik-cantriknya. Jadi di sekolah atau di paguron, di padepokannya, empu-empu zaman dahulu, Empu Sedah, Empu Panuluh, dan lagi banyak empu yang kitab-kitabnya cukup terkenal, itu memasukkan nilai-nilai itu dengan kidung, dengan kesenian, dengan bahasa yang indah, sebuah bahasa yang indah yang disastrakan, yang ditembangkan dalam sebuah harmoni, sehingga kesenian itu memang sebuah cara melalui wujud keindahannya dan kehalusannya untuk mendidik. Maka tidak salah bila Ki Hajar mengatakan kesenian itu adalah bagian terdekat dari kebudayaan. Nah, hal inilah yang harus kita lanjutkan, yang harus kita continue, kita teruskan dalam konsep trikonnya Ki Hajar. Itu harus benar-benar kita ulah lagi pada saat ini. Namun, jangan lupa bahwa metode Sariswara ini digagas oleh Ki Hajar untuk melandasi watak, agar anak-anak dengan tembang dolanan di waktu kecil, di usianya baru jiwanya terbuka pertama kalinya, dan hanya sekali seumur hidup, itu akan mengingat semua pelajaran-pelajaran. Pelajaran yang diingat itu ya tentu saja pelajaran yang tidak memaksa, yang menyesuaikan karakter anaknya. Mungkin memaksa, tetapi memaksanya dalam bentuk permainan, dalam bentuk olah ke pendidikan atau olah pengajaran yang menyenangkan, edutainment. Maka kesenian ini memegang peranan penting, karena melalui kesenian kita bisa mendidik watak anak tadi itu dengan kidung-kidung pilihan sastranya. Ada cerita dalam sebuah kongres pendidikan kesenian yang dilakukan oleh para guru taman siswa di tahun 1954, Ki Hajar masih Sugeng. Itu
ada seorang tangan kanan Ki Hajar yang mengatakan bahwa pada zaman dahulu seorang empu menggagas kidung yang menyesuaikan dengan pendidikan seorang anak di usia remaja. Usia remaja itu masa birahi, masa puber. Ini dimasukkan cerita-cerita yang mendidik. Karena ketika seorang remaja ini dididik tentang sanjak, jadi guru lagu, guru wilangan dalam sebuah tembang, sebuah lagu itu memerlukan itu. Mereka tidak segera paham, maka dibuatlah cara agar anak remaja yang sedang masa tumbuh itu, masa birahi itu, agar tertarik, agar memahami, dan memahaminya dalam rasa yang menyenangkan. Maka dibuatlah sebuah kidung dengan cerita tentang, kalau tidak salah baca saya itu tentang burung ya, kalau nggak salah burung yang sedang kasmaran, saya lupa burung apa ya, itu burung yang sedang kasmaran yang merindukan burung betina. Ketika burung betina itu diberi kiriman sebuah lagu oleh burung jantannya, maka muncullah interaksi yang disitulah para empu atau empu siapa saya lupa itu memasukkan sanjak-sanjak, pelajaran-pelajaran sanjak. Nah inilah yang mungkin digagas oleh Ki Hajar. Ki Hajar menggali benar dari para leluhur kita. Ini watak asli atau ini pelajaran asli, cara asli, khas milik kita sendiri. Yang kalau disambungkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan teori-teorinya para pesohor Eropa waktu itu, Montessori, ada Froebel, Dalcroze, kemudian Rudolf Steiner yang memakai antroposofi kemarin, itu sangat klop dan kita sangat lengkap. Jadi hampir semua teori-teori pesohor itu dilebur oleh para pendidik kita zaman lampau, dan Ki Hajar melengkapinya dengan salah satunya dengan teori trikonnya itu. Kita tidak tabu merekam semua dari luar, tapi asal tidak mencerabut atau tidak tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Nah, yang perlu kita cermati sekarang adalah bagaimana metode Sariswara itu benar-benar bisa menggali, bisa memunculkan watak asli kita yang luhur, yang kemudian kita tempelkan di memori-memori otot anak-anak kita. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, ketika metode Sariswara melalui keseniannya, jadi jangan lagi dikatakan kesenian itu hanya sebagian kecil dari kebudayaan. Benar kalau itu dipisah-pisah, tapi Ki Hajar dengan brilian menggabungkan 3 pelajaran sekaligus, 3 pelajaran kesenian, yaitu bahasa, kemudian tembang, kidung, lagu, dan drama atau cerita atau dongeng. Ini dilebur dalam satu kesatuan. Kesenian tapi mendidik watak, mendidik rasa, mendidik, mengolah, menempelkan secara menyenangkan. Jadi tidak menghafal tapi menempelkan, meleburkan semua pendidikan, ajaran-ajaran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang masuk ke dalam jiwa seorang murid. Saya kira hal inilah yang harus kita pahami bersama. Ada sebuah capaian atau sebuah tujuan besar dari Ki Hajar. Ketika anak-anak kita sudah tertanam watak-watak konsentris, kecintaan pada kebudayaannya, menempel benar ketika usia pertama dia di usia dini 3,5 sampai 7, 8, 9 mulur mungkretnya, itu membuka jiwanya, menempel hanya sekali seumur hidup, kemudian tidak akan dilupakan seumur hidup anak itu ketika pelajaran-pelajaran konsentris itu menempel. Nah, inilah dimana masa-masa bagi seorang Ki Hajar atau bagi seorang pendidik yang memanfaatkan metode Sariswara itu mengolahnya sedemikian rupa, dimasuki dengan isian-isian lagu-lagu dengan notasi yang bagus, yang menarik hati. Contohnya paling gampang seperti ini. Kemarin saya sudah sempat singgung bagaimana Didi Kempot dengan Sobat Ambiarnya itu mampu menyihir atau mampu membius anak-anak muda kita dengan bahasa ibunya, dengan bahasa Jawa. Tidak masuk ke intelek tapi diolah rasanya, diolah hatinya. Maka hal inilah menjadi hal yang sangat penting ketika lagu ini menjadi bagian dari metode Sariswara. Selanjutnya apa yang dilakukan adalah menanamkan konsentrisitas ini bertujuan untuk apa?
selain konsentrisitas dalam bentuk watak-watak yang lain, mari kita cermati coba di paling dasar yang memang paling mendasar ketika mendasari watak anak di usia jiwa yang terbuka tadi, dolanan anak, tembang jamuran, tembang Duh Gusti, tembang gumregah, tembang sayu urkun, tembang kula mboten dura, tembang aduh simbah dan lain-lain. Ini adalah memiliki syair-syair, memiliki lirik-lirik yang memberi warna atau memberi makna. Jangan suka bohong, disiplinlah kamu, antri, kemudian bersyukurlah pada Tuhanmu. Kemudian ada gumregah, bagaimana kita bersemangat lagi. Jangan hanya berdiam diri, tapi kita menyongsong rezeki atau menyongsong kebaikan. Kemudian ada tembang jamuran, bagaimana kita berpegangan tangan secara komunal. Kemudian kita nembang, seolah-olah itu hanya permainan belaka yang mengulang-ulang lirik. Kadang-kadang liriknya pun tidak begitu bermakna langsung mendidik ya. Misalkan kamu tidak boleh bohong. Ada kalau di kula mboten dura yen nyoto bijine 5 dan seterusnya ya. Tapi kalau di dolanan anak seperti jamuran itu hanya simbolik-simbolik. Tapi prosesnya ini komunal. Ini akan mengajarkan anak tidak tabu memegang tangan temannya walaupun belum dikenal sekalipun belum dikenal. Watak-watak gotong royong dimunculkan ketika kita berlatih, maka kemarin saya tekankan adalah proses ya. Proses yang jangan dilupakan dalam mendidik memakai metode Sariswara. Hal ini sangat penting karena apa? Karena proses inilah sebenarnya pendidikannya. Jadi tidak pentasnya. Jadi sekarang mungkin sedikit bergeser pada festival itu pentas. Dan ketika pentas itu dibesar-besarkan dalam artian difokuskan ke pentas bukan ke pendidikannya, maka ada kesalahpahaman pendidikan kebudayaan dilakukan oleh Ki Hajar yang memakai kesenian itu hanya sebagian kecil. Oh tarinya toh, oh tembangnya toh, bukan, tetapi sebuah proses yang dipentingkannya. Festival oke, tidak masalah, tapi proses ini anak-anak harus terlibat. Maka ketika saya sendiri dan teman-teman mencoba masuk ke kampung mengajarkan Langen Carita untuk anak yang lebih besar SD ke atas, itu kita coba masukkan Langen Carita dengan pendidikan mempelajari lirik-liriknya. Ada literasi di sana. Liriknya ini bahasanya bahasa Jawa yang cukup halus. Banyak anak-anak yang tidak menguasai kosakatanya saat ini, padahal itu dulu adalah bahasa lumrah. Ingsun, aku, ingsun itu aku. Jadi bagaimana anak-anak tidak paham ingsun itu apa. Kemudian diperung itu dipotong tapi tidak putus, hanya sedikit. Ini hal-hal anak-anak yang tidak tahu. Di kosakata anak akan bertambah. Kemudian proses ketonto, jadi anak itu nanti akan didongengkan dulu. Ini loh ceritanya Langen Carita, waktu itu judulnya Arya Penangsang ya. Langen Carita Arya Penangsang seperti ini. Ini sejarah ya. Sejarah berdirinya Yogyakarta, dimulai dari Kerajaan Mataram. Anak-anak akan menikmati. Kemudian mereka berperan langsung dalam sebuah drama yang interaktif. Contohnya yang paling gampang, di situ ada peran tukang cari rumput atau pekate. Tukang cari rumput untuk makan kuda. Pekate ini ada tembangnya yang cukup dihafal oleh anak, yaitu ketika anak menembang dodo aduh kuping kula dipun perung, di kupingnya diiris sedikit karena akan dicandali surat untuk menantang memancing kemarahan Arya Penangsang. Hal ini kelihatannya apa ya? Mungkin kalau anak-anak sekarang atau katakanlah pembela unsur-unsur yang tidak mendukung anak-anak suka kekerasan, tapi kita mengajarkan sebuah realita kepada anak, fakta-fakta yang terjadi dalam sejarah yang memang seperti itu. Jadi dunia ini memang kejam, tapi diajarkan kepada anak dalam bentuk yang indah. Anak tidak merasa itu sebagai kekejian, tetapi sebagai sebuah proses ketika hal itu loh, apa yang kita lihat dalam sejarah itu seperti ini. Maka hal itulah yang akan menyadarkan anak, bukan meniru. Karena pemahaman anak ini adalah pemahaman sebuah sejarah ceritanya. Maka ketika anak nembang dodo aduh, kemudian dia lupa, maka dia akan tanya ke kanan kirinya. Dan eloknya tembang ini saya katakan ketonto. Ketonto itu kalau istilah Jawa ketonto ya, itu terngiang-ngiang selalu, teringat selalu.
nembang dimanapun dia ketika diajarkan dodo ado kuping kulo dipun perung, itu dia akan nembang itu. Ketika pulang dari latihan akan nembang itu, ketika mandi dia akan nembang itu, ketika bersepeda dia akan nembang itu. Juga bisa dilihat dari fenomena Deddy Kempot, juga ada tembang atau lagu Bojo Galak. Nah, anak akan nempel benar itu Bojo Galak. Kenapa anak nggak nempel ke Langen Carito? Karena nggak diajarkan. Maka ketika anak diajarkan ini, itu akan nempel benar. Inilah bukti tadi, suara atau lagu itu mendidik rasa, tidak lewat ke otak. Maka apa yang kita masukkan lewat Langen Carito dengan tembang Dodo Ado ini akan merasuk benar ke anak. Ketonto, anak akan teringat-ingat. Maka alumni-alumni Taman Iswa pun sama, saking ketontonya sampai tua, sampai dewasa, mereka tetap teringat dengan lirik-lirik tembang itu, walaupun mungkin samar-samar, tapi tetap teringat. Apalagi ketika gerakan jamuran bergandengan, yang tidak memakai tembang yang mendidik langsung, tapi hanya simbolik-simbolik. Jamuran yo gegetok, hanya gegetok jamurannya, tetapi ini simbolik. Dia akan teringat benar dulu ketika kecil saya bergandengan tangan dengan teman saya, bermain, bergembira bersama. Padahal kita tidak melihat pada waktu itu lain agama, lain keyakinan, lain iman. Kita waktu itu masih kecil dan itu ditanamkan benar oleh metode Sariswara ini. Nah, proses yang menarik lagi apa? Ketonto tadi akan nular, akan mengajak kanan kirinya untuk sama-sama mengingat. Jadi ketika anak lupa sairnya dodo ado apa ya kelanjutannya, maka dia akan tanya ke orang tuanya. Maka orang tuanya pun otomatis sampai sama-sama juga akan belajar mengingat-ingat tuh. Ya, lanjutannya ini lanjutannya ini nak. Ini terjadi benar, fakta yang kami alami ketika kami mengajarkan. Banyak testimoni dari orang tua yang mengatakan bahwa, wih, saya jadi ikut belajar Pak, saya jadi ikut mengingat-ingat. Dan itulah yang terjadi saat ini. Bapak Ibu dan sahabat yang saya hormati, mari kita gali lagi. Ternyata ada sebuah tujuan besar. Kita coba baca buku Ki Hajar halaman 264 tentang buku pendidikan Ki Hajar yang mengatakan bahwa kemerdekaan suatu bangsa itu membutuhkan persatuan rakyatnya, persatuan bangsanya. Kemerdekaan negara membutuhkan persatuan bangsanya. Tetapi dikatakan utuh bila kita juga merdeka secara kebudayaan. Jadi tidak cukup kemerdekaan secara de jure lewat proklamasi, tapi kita membutuhkan kemerdekaan kebudayaannya. Sama dengan kemerdekaan suatu negara kita butuh persatuan bangsa, maka kemerdekaan kebudayaan kita juga membutuhkan persatuan kebudayaannya. Metode Sariswara ini adalah landasan yang paling dasar sekali yang ditanamkan oleh Ki Hajar untuk melandasi atau membentuk watak-watak anak agar nantinya ketika mereka sudah dewasa, mereka akan mengatakan bahwa oke, kekayaan kita ini metode Sariswara yang sudah ditanamkan ke masing-masing anak sesuai dengan daerahnya. Ini bukan dalam rangka memisahkan. Masing-masing daerah tidak kita pisahkan, tidak kita fungsikan superioritas sebagai keelokan atau katakanlah keunggulan dari adat istiadat masing-masing daerah, tidak. Jadi coba kita tarik lagi ya. Jadi metode Sariswara memang pada saat ini kita masih terlalu terkonsentris ke Jawa. Kita bisa memahami pada saat itu Ki Hajar memang masih menggalinya di Jawa. Ki Hajar sendiri orang Jawa, orang Pakualaman yang tahu benar dolanan anak dulu waktu dia kecil seperti apa. Nah, dengan teman-teman dengan empu-empu kanan kirinya sama, mereka masih menggalinya Java sentris. Padahal apa yang dicita-citakan Ki Hajar tadi adalah persatuan kebudayaan. Persatuan kebudayaan itu apa? Mengambil unsur-unsur puncak-puncak sari kebudayaan. Kita coba kecilkan lagi di Jawa. Oke, mudah muncul metode Sariswara, sudah anak-anak sudah dilandasi lewat keseniannya. Jadi kesenian itu hanya sebagai jalurnya, sebagai medianya untuk menanamkan watak-wataknya, terutama di seni suaranya, di lagunya, diisi dengan keindahannya. Kenapa seni sastranya? Kenapa enggak bahasa biasa saja, tidak bahasa dengan bahasa standar? Dan mengapa memakai bahasa ibu? Maka hal ini yang harus kita pahami, bagaimana anak tadi
kemarin juga sudah saya terangkan tentang bahasa ibu, bagaimana itu membuat anak tidak terpikir tapi tidak masuk ke intelek tapi langsung masuk ke hati. Maka yang dididik yang dididik oleh Ki Hajar adalah rasa. Masing-masing daerah seharusnya memunculkan metode Sariswara ini. Di Sumatera seharusnya muncul watak-wataknya Sumatera seperti apa dengan bahasanya, kita masukkan. Kemudian di Kalimantan sama, di Maluku, di Papua, kemudian di Lombok Nusa Tenggara. Ini kita masukkan unsur-unsur metode Sariswara sesuai lokalitasnya. Sekali lagi ya, ini bukan dalam rangka memetak-metakkan mereka, tetapi justru membangun watak luhur. Watak luhurnya itu masing-masing daerah meyakini, memberi masukan sesuai dengan kearifan lokal bahwa gotong royong itu penting, bahwa disiplin antri itu penting, bahwa tidak bohong itu penting, bahwa kita melakukan hal-hal dengan bersyukur pada Tuhan, selalu bersyukur pada Tuhan, itu penting, bahwa kita menerima kesalahan teman kita dan menjadikannya itu sebagai pelajaran dan kita bisa menerima teman kita lagi, itu penting. Masing-masing daerah punya dolanan anak, tembak dolanan itu saya meyakini punya. Coba di Sumatera ada. Saya dulu pernah menyanyikan dengan teman-teman waktu kecil di TK, SD, Taman Siswa, kami menyanyikan lagu Kakak Mia, permainan anak. Kakak Mia minta anak barang seorang. Itu diajarkan oleh pamong kami yang dari Medan juga. Nah, hal inilah yang harus kita bangkitkan. Maka apa yang digagas Ki Hajar ini, metode Sariswara ini sangat kami curigai bahwa itu cara memberi landasan untuk mencapai sebuah cita-cita besar beliau, yaitu menyatukan puncak-puncak sari kebudayaan yang ada di seluruh Nusantara ini lewat penanaman watak dasar-dasar kecintaan pada apa? Gotong royong, pada kedisiplinan, pada kejujuran, ulang boten turu dan lain-lain, pada penerimaan kesalahan teman. It's okay, itu salah, tapi kau tetap temanku, tidak masalah. It's okay, agamamu berbeda, tapi kau tetap bangsaku. Saya kira hal inilah yang penting. Ketika kita sudah mempunyai landasan itu, maka superioritas masing-masing daerah hilang. Karena yang ada adalah waktu kecil yang muncul adalah memori-memori otot kita yang waktu kecil kita diajarkan kebersamaan. Itu akan memunculkan sebuah rasa nilai-nilai bahwa kita ini satu bangsa yang utuh. Maka cukup dikatakan oleh beliau kapan persatuan kebudayaan itu terbentuk, yaitu ketika kita mengakui, masing-masing kita mengakui bahwa puncak-puncak sari kebudayaan itu adalah kekayaan bersama, kekayaan yang menyatukan bangsa kita. Saya kira itu.